Triana Deasari, anak KPM berprestasi, duta generasi berencana berbakat Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, penulis buku Rasa 1 dan 7, dan juara satu cipta puisi di berbagai event. Kalau gitu kita hadirkan Triana Deasari yang hanya di NSP. Halo Yana. Hai. Yana, Dea atau Tri? Yana. Yana. Oke, Yana ya. Benar. Tadi panggilnya kakak, om atau apa nih? Kakak-kakak aja. Kakak, bukan om. Enggak. Oke. Kalau aku manggil Yana apa nih? Yana aja. Yana. Yana. Adik Yana. Yana aja. Yana aja. Oke, kalau gitu. Oke, ekspresif banget ya Yana ini. Iya, Yana selalu membawa keceriaan. Wow. Amin. Oke, Yana, tadi kan ada beberapa prestasi yang udah aku bacain ya. Iya. Salah satunya adalah duta generasi berencana Berbakat. atau genre ya. Iya benar. Apa itu, Dek? Jadi itu tuh salah satu program dari BKKBN di mananya untuk mensukseskan program BKKBN melalui para duta-duta untuk generasi milenial. Oh, itu programnya BKKBN. Iya benar. Duta Generasi Berencana. Remaja. Iya benar. Oh, apa aktivitas apa itu, Dek, yang dilakuin gitu? Jadi aktivitasnya itu kita pertama mempelajari apa itu BKKBN, apa itu genrenya. Lalu kita juga belajar tentang bagaimana kita merencanakan masa depan sejak dini. Merencanakan masa depan sejak dini. Mulai dari perencanaan pernikahan, perencanaan karir, perencanaan pendidikan. Jadi semua itu udah diatur di program genre itu. Oke, jadi aktivitasnya padat dong ya? Iya padat. Lumayan banyak gitu. Mencakup sosialisasi. Ha-ha. Terus ada kegiatan-kegiatan sosial. Banyak sih Kak. Cuman itu seru banget untuk generasi milenial kayak kita gini. Oke, iya sih. Aku juga masih termasuk milenial ya. Iya masih lah. Masih. Jadi, duta generasi berencana Iya, dari BKKBN yang kerjasama dengan Universitas. Bukan, tapi ini duta genre UIN berbakat kan. Jadi masih lingkupnya UIN. Oke. Dan nanti bakal lanjut ke provinsi. Kalau misalnya menang di provinsi ada lanjutnya nasional juga. Oh gitu. Iya, jadi berkelanjutan gitu. Jadi tingkat-tingkatnya. ya berjenjang ya. Iya benar. Duta generasi ini berjenjang ya. Berjenjang. Aktivitasnya tadi kan lumayan padat ya, lumayan banyak. Gimana caranya bisa jadi duta generasi berencana itu, Dek? Oh, bisa jadi duta ya. Iya. Siapa tahu kan, masih bisa nggak sih? Aduh, kok om ya? Kakak masih bisa sih. Nah, kakak umurnya berapa dulu? Oh, umur cukup lah. Kayaknya sih di atas kamu 6 atau 8 tahun lah. Udah nggak bisa kayaknya. Ya, udah nggak bisa. Jadi yang penting kita tahu tuh sebenarnya tugas kita di situ tuh apa. Terus jangan berpikir bahwa duta genre ini hanya mengandalkan postur tubuh, kecantikan. Yang penting enak dipandang dan berprestasi itu pasti. Memiliki daya ingat yang kuat, maksudnya menjual gitu loh Kak. Apa yang kita punya itu bukan masalah body ataupun masalah kecantikan, tapi benar-benar dari kitanya. Benar-benar skill, Iya, skill kompetensinya kita. itu yang dijual Benar. dari duta generasi itu. Karena bukan hanya untuk, kalau di pageant itu kan hanya kecantikan, bukan berarti mereka tidak mengandalkan skill ya, gitu. Terus aktivitasnya apa? Untuk yang Yana jalanin ini karena baru direkrut tahun 2021 dan itu di bulan Maret. Alhamdulillah udah banyak kegiatan yang udah dilaksanain, seperti kemarin baru aja dari panti apa tuh? Tiara Putri. Panti Tiara Putri, panti asuhan. Oke. Untuk bagi sembako sama kita sosialisasi tentang 8 fungsi keluarga yang mungkin mereka kurang untuk dirasakan, dan itu kita jelasin ke mereka. Terus kita juga ada galang dana untuk korban NTT kemarin. Oh, oke. Iya, lalu kita banyak foto-foto shoot gitu. Oh gitu. Jadi Iya. aktivitasnya padat ya. Emang banyak. Dan karena judulnya duta generasi remaja, pasti teman-teman sebaya ya. Iya, teman-teman sebaya ya, pastinya patokan kita. Oke. Dari UIN semuanya. Iya, dari UIN. Ada berapa? Ada Personil. 10 duta. 10 duta. Dari berapa finalis, berapa ratus, kita dikerucutin jadi 20 besar, 10 besar putra dan 10 besar putri. Dan yang menang-menang itu hanya 10 orang. Oke. Dari seleksinya dari ratusan mahasiswa diseleksi lagi jadi sampai dengan akhirnya hanya 10. Iya, hanya 10 orang. Wow, hebat loh.
Alhamdulillah. Serius hebat kamu. Takdir dan rezeki. Iya, oke. sebenarnya. Yang paling penting adalah kamu tetap bisa berkreasi di Iya. organisasi yang positif, sama kuliahnya tetap jalan. Iya, dong. Kuliah sekarang masih Alhamdulillah masih. di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Semester berapa, Dek? Semester 4. Ambil jurusan? Komunikasi penyiaran Islam. Oh, pantesan ya. Ngobrolnya kok kayaknya asik banget. Ternyata Iya. anak komunikasi. Oke. Semester 4. Semester 4 baru banget ini. Baru banget ya. Ini kan pandemi ini. Iya. Hampir 2 tahun lah ya pandemi. Jadi kuliahnya selama 2 tahun ini online atau gimana? Alhamdulillahnya waktu itu sempat dapat 1 semester offline di kampus. Jadi udah sedikit Oh, oke. sedikit banyak mengenal kampus lah. Akhirnya di bulan Maret tahun 2020 kepotong sama corona dan sampai sekarang kita online. Ya, jadi ngerasain bener-bener literally kuliahnya itu ya Iya. cuman 1 semester. Bener-bener kayak pengenalan lingkungan sekolah, lingkungan kampus itu cuma 1 semester itu. Nah, terus kalau kuliahnya baru 1 semester, ada kesempatan jadi duta genre itu gimana ceritanya? Mereka buka pendaftaran online dari panitianya juga ada Oh. pembukaan online. Jadi diikuti oleh seluruh mahasiswa, dibatasin sampai semester 6. Oh gitu. Aku pikir dipilih berdasarkan apa, tatap muka gitu penseleksiannya. Kalau tes tertulis ada online. Lalu ada wawancara online juga. Nah, kalau udah masuk wawancara online, nanti masuk wawancara offline. Dan karantinanya juga offline. Waktu itu 10 hari. Karantina? Karantina untuk apa di karantina? Jadi karantina itu pengembangan bakat kita. Oh, kayak kita gitu. ikut-ikutin kelas. Terus ada tes-tes juga kayak poster, mempresentasikan apa sih yang kita punya, apa yang kita akan tawarkan kepada generasi milenial tentang program yang kita punya gitu. Oh. Agar mereka juga tertarik untuk belajar BKKBN gitu. Oh gitu. Ya. Mahasiswa semester 4, kita ngobrol dari tadi pas off air sampai dengan sekarang udah on air. Kalau aku ngeliatnya kamu sih oke sih. Alhamdulillah. Iya, kamu tuh apa ya, berani gitu loh ngobrol dengan orang yang lebih dewasa gitu kan. Terus juga dengan orang baru tuh kamu bisa langsung ngeblend gitu aja. Itu tuh nggak semua mahasiswa di usia kamu tuh bisa kayak begitu. Alhamdulillah. Mungkin karena ya Yana juga akan ya belajar. Oke. Setiap ketemu orang baru, kayaknya orangnya seperti ini, berarti kan harus menyesuaikan. Jadi ilmunya nambah terus ya. Iya, gitu. Oke deh, Yana, jadi duta genre. Pernah ngisi acara? Ada acara-acara gitu nggak sih dari duta genre? Ada banyak acara sih Kak. Mereka juga ada, bahkan masing-masing duta itu memiliki kan program masing-masing. Kebanyakan dari mereka itu membawakan apa ya, suatu program live di Instagram atau enggak live di podcast gitu, yang ngebahas tentang generasi milenial, seperti ada yang bahas ghosting lagi musim Oke, sekarang kan. iya. Terus atau enggak bahas tentang yang apa sih, toxic Toxic banyak, relationship gitu. itu banyak Kak. Oh, jadi duta genre ini lebih ke milenialnya. Iya benar. Oh, iya. Jadi kayak apa yang lagi happening di apa masyarakat milenial tuh, Iya. apa itu yang dibahas? Kayak ghosting ya kan, tempo hari sempat rame. Iya. Apa sih ghosting itu kan ya? Cari literasinya apa ghosting itu, terus korbannya itu seperti apa dan lain-lain kayak gitu ya. Itu banyak juga dibahas. Tapi untuk kesempatan kali ini Yana nggak bahas tentang yang kayak gitu. Oh. Yana itu lebih ke pengembangan life skill para remajanya. Jadi Yana ngembangin suatu skill Yana, yaitu menari, terus cipta puisi, berpidato, Oke. gitu-gitu Yana buat kelas-kelas. Oke. Segitu padatnya duta generasi remaja dari BKKBN. Generasi berencana. Generasi berencana dari BKKBN dan Universitas Islam Negeri Lampung. Bagi waktunya gimana? Bagi waktu ya. Sama kuliah itu kan. Kuliah turun nggak nih IP? Alhamdulillah Enggak. Alhamdulillah stabil. IP pertama semester 1 berapa? Dari semester 1 sampai semester 4 ini 38. Wow, 3,8. Berarti kalau 3,8 itu ya 1-2 mata kuliah yang dapat B dong. Iya. Ya kurang lebih ya. Wow, hebat loh. BTW jurusan apa sih, Dek? Komunikasi. Oh iya, di komunikasi ya. penyiaran Oke, Islam. ya. Komunikasi penyiaran Islam Islam. ya. Oke, kuliah. Berarti kamu ini kan anak KPM PKH. Iya. Masuk Universitas Islam Negeri Lampung pakai biaya atau enggak? Enggak sama sekali. Cuman waktu awal kita daftar itu kan ada apa ya, uang awal gitu kan. Ha? Itu kita bayar.
Oke, terus? Kalau kesini-sininya Yana alhamdulillah dapat beasiswa bidik misi dan sampai sekarang masih dibiayai dari bidik misi itu. Oke, bidik misi ya. Jadi dapat beasiswa. Berarti kalau bidik misi itu nggak boleh putus. Ini ya, apa namanya? Nggak boleh putus kuliahnya. Bukan, maksudnya IP-nya itu standar dong. Iya. Harus stabil atau enggak naik. Iya benar. Kalau misalnya dia di bawah banget kayak di bawah 3,5 itu biasanya dapat SP. Oh, gitu. dapat peringatan dari kampusnya untuk suruh tingkatkan. Iya. Prestasi lagi. Berarti kalau artinya kalau seandainya IP pertama nih semester 1 3,5 ya. Terus tiba-tiba semester 2 3,7, terus di semester 3-nya turun, itu bakal dapat peringatan. Enggak sih Kak, cuman kalau misalnya dia nggak terlalu turun banget, biasanya ntar panitianya yang bakal ini yang ngomong. Oh gitu. Ada apa ya? Strukturannya itu loh. Oh iya. Ada panitia-panitianya yang nanganin anak-anak bidik misi. Wah, gitu ya. Soalnya aku tuh nggak terlalu paham banget sih soal bidik misi gitu kan. Zaman aku juga dulu udah ada gitu kan. Tapi ini ada kesempatan ngobrol langsung sama Yana, salah satu anak KPM berprestasi. Ternyata aku pikir nggak cuman lebih keterima di Universitas Islam Negeri, kan negeri ya, UIN itu negeri ya, UIN Lampung. Ternyata bidik misi itu juga ada standar yang harus dicapai, yang harus diperoleh ya. Oke. Yana, tadi kan tentang duta genre. Satu lagi nih, yang selanjutnya itu tentang penulis buku Rasa 1 dan 7. Oke. Itu buku apa tuh, Dek? Apa cerita karangan atau apa itu? Iya, jadi ini adalah buku yang benar-benar saya dedikasikan untuk para anak-anak KPM. Anak-anak KPM PKH. PKH benar-benar dapat dukungan dari pendamping juga, dapat dukungan dari orang tua untuk saya menyelesaikan buku ini. Jadi buku ini berisi tentang 75 puisi untuk program Keluarga Harapan. 75 puisi? Iya, jadi 75 puisi jumlahnya. Karena saya itu benar-benar merasakan dari tahun 2011, saat itu saya masih SD. SD kelas berapa ya? 7, 8, 9, 10, 11. Sekitar Oh, berarti Yana mulai ngerasain dapat benefit atau keuntungan jadi warga jadi anak PKH itu dari SD kelas 4 itu. Iya, benar banget. Jadi kayak merasakan bahwasanya salah satu yang mendukung saya untuk sampai kuliah ini ya PKH. Mau nggak mau apa yang bisa saya kasih untuk mereka gitu. Cuman buku ini belum terlalu terekspos karena baru juga, baru diterbitkan. Dan semoga dengan podcast ini bisa mengembangkan. Wow, benar, hebat. Coba sih aku pengen lihat, bawakan bukunya. Bawa. Coba aku pengen lihat. Rasa 1 dan 7. Wow, nih. Guys. Rasa 1 dan 7. Triana Deasari. Wah, ini hebat nih. Ini salah satu karya dari anak KPM berprestasi Kota Bandar Lampung. Iya. Isinya 75 puisi. Iya, di belakangnya ada itu blurnya. Di cover belakang. Iya, itu. 70 Rasa 1 dan 7. 75 puisi untuk sang panutan, diringkas dalam bentuk ucapan terima kasih kepada program Keluarga Harapan. Wow. Iya. Hebat nih. Yang banyak membantu pendidikan di Indonesia. Tak hanya ucapan belaka, dalam hal ini pun terselip harapan dan kritik yang membangun. Wow. Iya. Serius, Dek. Jadi PKH tuh memang punya tujuan ya. Setiap anak PKH tuh punya tujuan. Dan Kakak rasa salah satu tujuan PKH itu adalah ya menerbitkan atau mengorbitkan orang-orang seperti Yana ini. Ini hasil benar-benar karangan Yana semua. Iya, benar. Dan itu waktunya cukup singkat. Jadi Yana itu kalau penerbit-penerbit yang lain itu kan mereka membayar suatu penerbit untuk menerbitkan buku dia. Tapi Yana ini di sini dibantu dengan pendamping Yana, Ibu Tuti Agusrini SH. Oke. Mereka mau Bu Tuti membantu Yana supaya supaya diterbitkan dengan gratis, yaitu mengikuti seleksi salah satunya. Oh, jadi buat nerbitin buku ini ada seleksinya? Iya, ada seleksinya. Pasti dari berbagai macam penulis ya? Iya, benar, pastinya. Sekitar nunggunya tuh lama banget, Kak. Sekitar 2 bulan, 3 bulan. 2 bulan? Dari draft yang kamu kasih ke penerbit, 2 bulan kemudian 2 sampai 3 bulan baru bukunya jadi. Baru dikabarin. Kalau misalnya buku Yana lolos seleksi. Lolos seleksi. Kemudian abis itu mereka minta Yana supaya menunggu karena pastikan mereka bakal ada Kak?
apa ya, revisi-revisi gitu. Benar pasti itu. Banyak revisi kan, yang katanya waktu itu kan Yana cuman ngasih puisinya aja. Bahkan waktu itu tuh Yana tuh cuman ngasih 50. Cuma dapat apa? Bukan kritik sih, tapi sarannya kalau misalnya bisa nggak lebih banyak lagi, karena supaya bener-bener jadi buku tuh. Karena kalau 50 itu ya hanya beberapa lembar lah. Iya sih, benar. Iya kan? Dan itu tuh tipis banget. Akhirnya Bu Tuti menyarankan Yana, yuk coba kita semangat lagi untuk nambah 25. Gimana Yan? Katanya gitu. Yana kayak, ya lo ini beneran Bu. Tapi kalau misalnya Yana nambah 25 ini, Yana takutnya terburu-buru dan hasilnya nggak maksimal awalnya. Benar. Terus? Akhirnya Bu Tuti semangatin, ayolah, udah bisa lah, kemarin 50 cepet, kena masa 25 aja nggak nyampe gitu kan. Akhirnya bener-bener fokusin di situ, nggak keluar, nggak kemana-mana, didukung juga orang tua. Akhirnya jadi buku ini. jadi buku itu. Wow, hebat sih ini. Ini nih, aduh, aku harus ngomong ke siapa ya? Bu Menteri kah atau dirjen-dirjen? Kayaknya sih yang kayak begini harus lebih banyak diekspos sih. Iya. Ya, Pasti. supaya apa ya? Skill dan kemampuannya tuh nggak stuck di situ aja gitu loh. Harus disupport sih. Hebat, Yana, sumpah hebat banget. Oke, Yan, dari 75 buku satu apa? Puisi. Buku rasa 1 dan 7. 75 kan nih, Iya. puisi-puisi yang udah Yana buat. 1 atau 2 yang paling berkesan. Atau yang kayaknya, oh ini kisah gue banget nih gitu. Yang paling berkesan itu saat waktu itu Yana tampil puisi di depan menteri saat itu Pak Idrus serius? Marham. Iya. Yang di mana? Yang di Pramuka. Oh, pas Nah. kunjungan Menteri Pak Idrus Marham Iya, dan di Pak Idrus Pramuka. Marham, sempet salaman juga sama Oh, berarti saat itu Yana masih SMA ya? SMA kelas 2. Kelas 2. Udah berani tampil di depan Bapak Menteri saat Bener itu. banget. Itu apalagi disuruh ajak orang tua kan. Aduh, ini Bawain apa waktu itu judul puisinya? Mentari. Dan Mentari. itu tuh pertama kalinya Yana buat puisi tentang program Keluarga Harapan. Dan itu tuh Yana masukin juga ke buku ini. Ada di sini? Ada dong. Wow, hebat nih Yana nih. Nanti kakak pengen ya Yana bacain puisi. Terserah lah, mau Mentari atau judul yang lain, random, terserah Yana. 1 atau 2 bait atau lebih. Yang penting nanti aku pengen denger secara langsung sih kayak mana sih puisi yang dibawain Yana itu. Boleh ya di akhir ini. Boleh. Di akhir kita ngobrol-ngobrol soal PKH ini. Oke, Yana, udah ciptain buku, jadi duta generasi juga itu kan, generasi keluarga berencana. Puisi adalah jadi salah satu bakat dan kemampuan yang Yana punya gitu ya. Iya benar. Kira-kira pernah ngikutin event-event yang udah ada di kota ini atau mungkin lebih hebat lagi tingkat provinsi atau nasional belum? Benar-benar banyak sih sebenarnya. Cuman yang paling berkesan itu saat juara 1 cipta dan baca puisi di FLS 2N Kota Bandar Lampung. FLS 2N Kota Bandar apa itu Lampung. FLS 2N? Itu tuh kayak suatu festival dari Kemendikbud untuk anak-anak yang kayak menari, bermain musik gitu. Itu ada lombanya gitu. Awalnya Yana itu kalau masalah puisinya Kak, kalau bisa diceritain itu mulai nulis puisi itu kelas 4 SD. Kelas 4 SD. Iya, jadi dari dulu sampai SMP itu ya. Yana itu nulis tapi nggak berani diekspos karena waktu itu Yana tuh bener-bener insecure kalau bahasa sekarang itu, nggak percaya sama karya sendiri. Setiap lomba ataupun ikut-ikut di event itu hanya punya orang aja karena nggak percaya sama karya sendiri. Ini beneran nggak sih Yana yang nulis? Ini bener nggak sih Yana bisa nyiptain ini gitu? Akhirnya pertama kali lomba yaitu FLS 2N itu di SMK Negeri 1 Bandar Lampung waktu itu, didukung juga sama guru-guru di sana untuk ikutan cipta dan baca. Bukan hanya baca ya, tapi 70%-nya adalah ciptanya. Cipta. Oke, terus? Terus Yana kayak, aduh ini beneran gak ya? Beneran gak ya? Apa mampu gitu kan? Akhirnya Yana coba cipta dan baca, dan itu tuh mereka juri dan kita di sini, mereka yang kayak menyebutkan judulnya gitu, dan kita yang berkreasi. Temanya mereka yang kasih, kita yang berkreasi gitu. Dan di situ dapat juara 1. Nah, mulai dari situ Yana mulai ikut-ikut acara-acara, udah mulai isi-isi seminar dan mulai mengembangkan skill Yana dalam MC karena guru-guru juga bilang suaranya kayaknya bagus deh kalau MC. Iya, suara dari tadi aku tuh dengerin, nih anak kataku kok suaranya sopan gitu masuk kuping. Jadi mereka bilang, yaudah deh coba aja gitu. Jadi dukungan-dukungan orang-orang sekitar itu kayak yang bikin
semangat itu sih sebenarnya. Padahal dalam hati kita tuh insecure, takut, maluan, tapi dukungan sekitar itu yang bikin kita wah semangat gitu. Oke. Hebat ya, Nah. Juara 1 loh, tingkat kota ya, Kota Bandar Lampung ya. Udah sering pasti ya. Iya, ya lumayan lah. Oke, Yan, cita-cita apa sih? Pengen jadi apa setelah, kan nih portofolio Yana nih CV-nya udah lumayan banyak nih. Jadi kalau masuk ke dunia yang lebih sesungguhnya nanti di dunia kerja, organisasi udah oke, terus juga prestasi yang bisa dimakan udah lumayan banyak. Nah, Yana nih kalau udah lepas dari kuliah nanti pengen jadi apa itu kan? Atau menekuni terus buat puisi, dibukukan, diterbitkan gitu, atau mungkin nekunin MC-nya gitu kan, atau gimana? Untuk rencananya sih Yana itu pengen banget jadi dosen. Pengen jadi dosen. Kalau dulu SD pengen jadi apa? Pengen jadi poluan, tapi setelah besar melihat postur tubuh yang tidak memadai, akhirnya kesini kayaknya bakal jadi dosen deh. Jadi dosen? Dosen apa? Dosen ilmu komunikasi yang pastinya. Oke. Sebenarnya kalau dari ilmu komunikasi nggak meski harus jadi dosen loh. Kau bisa jadi PR, jadi public relation kan. Bisa juga kamu ngisi di seminar-seminar. Tapi memang benar sih ada hal yang harus kamu tunjukkan kalau untuk ngisi seminar-seminar itu kan. Tapi ini adalah salah satu portofolio kamu untuk bisa mencapai itu. Amin. Dan aku sih ngeliatnya kayaknya kamu sih mampu sih. Ya Allah, amin. Tuh kan ini nih Serius. Kak. Ini nih salah satu dukungan supaya Yana itu kayak semangat lagi gitu. Harus dong. Salah satu tugas pendamping PKH adalah kayak aku, terus Bu Tuti, teman-teman yang lain, yaitu terus mendukung anak-anak PKH. Nggak hanya harus mereka tuh cukup sampai di rajin sekolahnya gitu ya, datang ke sekolahan dan lain-lain, nggak sampai di situ. Semua bakat anak PKH tuh kita selalu support, kita selalu dukung. Nah, salah satunya bukti nyatanya adalah ke Yana gitu kan, sampai bisa terbitin buku, itu kan bener-bener dukungan yang luar biasa dari pendamping PKH itu tadi ya. Oke, Yana, dari mulai jadi duta genre ya kan, sampai dengan hari ini masih jadi duta genre, terus juga bisa terbitin buku Rasa 1 dan 7, menang di berbagai event puisi ya, lomba puisi. Orang tua nyangka nggak Yana bisa capai semua ini? Yang tadi Yana ceritain, dari awal Yana nulis itu kan benar-benar hanya untuk diri Yana sendiri ya, karena Yana nggak berani. Yana menang-menang itu awalnya Yana nggak cerita. Oh, orang tua nggak tahu? Nggak tahu, bukan nggak tahu ya. Mungkin mereka tahu kalau misalnya Yana ngendep di kamar itu ngapain sih. Bakal banyak kertas-kertas, terus Yana tuh kadang suka ngingetin ke adik ataupun ke ibu atau ayah, kertas-kertas di kamar Yana jangan ada yang dibuang ya, walaupun secuil. Kertas-kertas, pokoknya kadang daun-daun itu ada di kamar Yana tuh, nulis. Daun? Jadi kalau misalnya Yana lagi duduk nih, terus tuh bener-bener gak ada buku, gak ada apa, kalau nulis di HP tuh kadang males gitu kan. Kadang ada daun, terus kadang Yana nulis di daun gitu, supaya nanti sampai rumah bisa, supaya bisa disalin, saking kayak gitunya. Mereka tuh mungkin sadar ya, oh apa ini nulis apa gitu kan. Cuman Yana tuh nggak pernah ngasih tahu tentang juara-juara gitu, belum. Sampai akhirnya Bu Tuti ngasih tahu ke ibu-ibu itu kalau misalnya ada nggak anak-anaknya yang punya prestasi gitu, siapa tuh bisa dikembangin di PKH gitu kan. Nah, mama itu pulang ke rumah, lihat kalau di rumah emang ada piala-piala Kak, mungkin dari situ orang tua taunya. Tapi kalau Yana tuh nggak pernah cerita mau lombanya tuh, nggak tiba-tiba bawa pulang piala aja. Terus akhirnya Yan, ini nih bisa dijadiin prestasi nggak sih? Karena mungkin kata mama itu tadi. Karena mungkin orang tua nggak tahu kan. Bisa, ya ini prestasi katanya. Udah kelihatan piala kan. Terus ya udah deh Yan, dicatat apa aja nanti ya nak, nanti mama kasih ke Bu Tuti katanya gitu. Udah setelah dikasih Bu Tuti itu mulai Yana tuh dekat sama Bu Tuti, cerita-cerita masalah prestasi-prestasi. Nah dari situ mama tahu, dan pertama kali mama itu ikut ngeliat Yana puisi itu kayak bener-bener, oh ternyata anak gue selama ini, anak saya itu ikut-ikut bener-bener dia tuh nggak sia-sia selama ini di kamar. Mereka kan kadang curiga, ngapain sih banyak kertas, banyak sampah. Itu tuh yang bikin marah itu orang rumah itu, kenapa banyak banget sih kertas-kertas berserakan itu. Sebenarnya mereka kalau nggak Yana ceritain nggak bakal tahu. Cuman kalau sekarang ini karena mungkin Yana udah berani
dan untuk ngebanggain orang tua juga, mulai kayak mau ikut-ikut acara minta doa dulu. Yang awalnya cuman berangkat assalamualaikum, nanti doain Yana ya. Tapi kalau sekarang cerita, nanti Yana bakal lomba ini, Yana bakal ngikutin ini, doain ya gitu. Sekarang mulai beraninya. Hebat kamu deh, serius kamu hebat. Karena apa ya? Itu tadi ya, dukungan moral dari orang tua itu bener. ya udah langsung dari orang tua tuh ke Tuhan nyampe. Insya Allah doanya tuh langsung nyampe gitu kan, diijabah kalau itu memang sesuatu hal yang positif. Iya. Nah, yang pengen Om tahu itu begini, semua prestasi kamu ini tadi, Mama kan finally akhirnya tahu. Iya. Kegiatan-kegiatan kamu ngapain di dalam kamar gitu kan ya, ternyata ya udah anaknya memang sejauh ini positif Iya, gitu kan. Mama itu kerja nggak sih atau ibu rumah tangga aja? Ibu rumah tangga kalau Mama. Ibu Kalau rumah tangga. iya, kalau ayah buruh penambal apa? ban. Tambal ban. Ayah tuh buruh tambal ban. Iya. Di mana? Di samping, oh ya, boleh gak nih? Boleh, di boleh. Di mana? samping kantor kelurahan W Halim Permai. Kantor Kelurahan kelurahan. W Halim Permai. Pokoknya di samping itulah, di samping. Oh iya, aku tahu kayaknya. Di samping aku tahu sih. lapangan. Iya benar dekat lapangan. Iya, benar di situ. Itu ayah. Oke. Ayah seorang buruh tambal ban. Ibu rumah tangga. Yana anak nomor berapa? Anak nomor 4 dari 7 bersaudara. 4 dari 7. 7 bersaudara. Kakak-kakak sudah pada. Kakak-kakak udah menikah dan Yana tinggal adik-adik yang masih sekolah. Oh, oke, berarti 3 adik Yana masih sekolah. Yan, di tengah himpitan ekonomi yang boleh dibilang serba kekurangan ya, serba cukupnya ya standar aja cukup Standar. gitu kan untuk kehidupan sehari-hari. Kamu bisa berprestasi sebegini gitu kan ya, itu sesuatu hal yang nggak semua orang bisa gitu kan, apalagi kalau memang dari dalam diri dia nggak mau memotivasinya sendiri gitu kan. Nah, kamu punya bakat, terus didukung dengan orang tua yang support, tambah juga punya pendamping yang lumayan ngebantu banget gitu kan, sampai akhirnya bisa jadi buku. Ini itu hebat banget sih. Ditambah lagi kamu ini salah satu mahasiswa negeri loh, yang Om tahu ya, yang aku tahu sekolah di kampus negeri itu tekanannya, pressure-nya tuh lumayan kuat lah gitu kan. Kalau kamu nggak bener-bener pinter banget, kamu bener-bener pasti bakal bisa kegeser dari program bidik misi itu tadi. Iya. Bener kan? Nah, itu gimana cara belajarnya? Bagi waktu dengan semua gudang aktivitas kamu gitu kan. Pasti kan namanya anak gadis di rumah ngebantu orang tua dong. Iya, pasti. Nah, itu gimana cara belajarnya? Kalau dibilang ngebagi waktu, tadi yang Yana bilang tuh, yang awal dulu nih, tadi kan orang tua buruh dan ibu rumah tangga. Yana sadar ekonomi. Awalnya Yana tuh nggak pengen lah, sampai nggak pernah ngebayangin kalau Yana bakal sampai sekarang ini, bakal duduk di sini, bakal dikenal orang. Dan padahal orang tua juga tuh nggak berharap banyak sama Yana. Yang penting Yana sekolah, Yana bisa ngangkat derajat keluarga kita. Karena Yana tahu kakak-kakak Yana pendidikannya kurang, bisa dikata, karena masih lulus SD gitu kan. Oke. Kalau bisa Yana lah, katanya gitu. Dulu kata ayah, bener-bener ayo didorong sampai diantar kemana-mana. Yana MC sekarang pun, Yana tampil kemana-mana masih diantar sama ayah. Oke. Karena dia tuh ngedukung banget. Nggak usah mikirin biaya, nggak usah mikirin, males lah sekolah nanti beli bukunya nggak cukup, malu nanti Yana misalnya nggak ada buku gitu. Nggak usah mikir kayak gitu. Pikirin kalau misalnya kamu nggak ngelakuin sekarang, ke depan itu nggak bakal ada bayangan kamu. Katanya mau jadi poluan, katanya mau jadi orang sukses gitu, ya kerjanya sekarang. Nggak usah mikirin yang aneh-aneh, nggak usah mikirin malu gitu, nggak usah. Sampai akhirnya ya lanjut, apalagi dapat dukungan dari program keluarga harapan itu. Salah satunya kan ngebantu pas di sekolah ya anak saat itu kayak beli baju seragam, sepatu gitu tuh salah satunya dari dana uang dari bantuan PKH itu. Mama itu kayak, bajunya gimana Yan? Ini enggak itu kayak benar-benar ditampilin dengan sempurna. Ayah yang ngedukung kemana-mana, ibu yang di rumah itu, pokoknya harus gini anaknya. Tapi nggak ngelupain yang adik-adiknya juga, tetap semuanya porsinya pas. Dengan Yana pulang sekolah, bantu-bantu orang tua tetap. Di sela-sela itu kadang pikiran Yana itu saat ngebuat puisi itu tiba-tiba hadir Kak. Makanya tadi Yana bilang, tiba-tiba Yana duduk nih,
ada kertas, nggak ada kertas, adanya daun, ya udah Yana tulis di daun. Daripada itu sampai rumah lupa gitu. Nah sampai rumah Yana baru mindahin gitu. Saat waktu-waktu luang aja, puisi ini nggak dijadiin patokan Yana dalam Yana hidup atau nggak bekerja, enggak. Dengan yang apa namanya sih, dengan artian kalau ada waktu luang ya ini akan dijadikan hobi, akan menjadi apa ya, passion Yana di sini. Tapi kalau waktunya Yana kuliah, waktunya Yana beres-beres di rumah, bantu orang tua, Yana bakal ngelakuin itu. Wow. Padahal anak perempuan tuh padat banget ya aktivitas di rumah ya. Apalagi punya adik, bantu mama masak, nyuci, beberes rumah, tambah lagi harus ngajarin adik belajar. Berarti sisa waktu luang itu yang Yana manfaatin. Kadang malam tuh. Tengah malam belajar gitu ya, sambil nugas, sambil kalau ada inspirasi buat puisi buat. Hebat ya. Waktu luang aja dimanfaatkan. Oke. Hebat Yana. Oke, Yana, kayaknya udah sih banyak banget sebenarnya yang masih mau diobrolin, cuman durasi udah lumayan cukup nih ya untuk di podcast aku gitu ya. Ngobrol soal PKH hari ini, aku malah salut serius, kakak tuh salut sama, ih gila ya ternyata anak PKH tuh bisa prestasinya sehebat ini gitu. Yana, kalau gitu terima kasih nih ya udah mampir di NSP. Ya makasih. Aku nggak bisa kasih apa-apa. Ini hari ini tuh malah aku yang dikasih banyak ilmu, banyak cerita yang bisa aku bagi ke orang banyak gitu, ke orang lain. Nah, Yana, sebelum diakhirin, aku berdoa pribadi semoga cita-cita apa yang Yana inginkan jadi dosen atau mungkin yang lebih nantinya gitu ya bisa segera tercapai, terwujud. Yang paling penting adalah kuliahnya nggak boleh putus. Ya, teruslah cari waktu luang, manfaatin untuk karya dan kuliah sampai pada akhirnya nanti kamu bisa dapetin kesempatan untuk kuliah S2 sebelum jadi dosen. Amin. Ya, itu ya tujuannya ya. Iya. Oke. Ya, nah sebelum diakhirin, boleh dong bacain puisi? Boleh ya? Ya. Yang paling berkesan. Terserah mau Yana yang paling berkesan atau mungkin kayaknya ini nih yang kayaknya soul gue banget nih, atau ini nih pas buat kayak pas abis dimarahin mama itu kan. Atau yang mana terserah. Ya ambil bukunya. Boleh. Iya, ini silakan. Boleh. Apa nih, spoiler namanya? Spoiler salah satu. Oh, ada ini. Bapak kan lihat teks. Boleh, nggak apa-apa. Sekarang ya. Oke, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Mentari, karya Tria Nadiasari. Kala ribuan mulut membuka, dimulai dari satu yang tercela, terhina hingga merasa terdusta, membagi topik kepada mereka yang tak tahu apa-apa. Hadirnya mentari baru membawa suka duka yang menyatu, membawa harap kasih yang menyatu. Program Keluarga Harapan itu sebutmu. Engkau datang tanpa kami duga, engkau tiba tanpa kami tahu, melalui sehelai benang sutramu, membawa berita yang kami tunggu. Terima kasih atas bantumu, terimalah abdi kami untukmu. Kami kan buktikan kepadamu, sinarmu tak salah tuju. Wow, hebat. Makasih. Aduh, suara kamu tuh tek. Gile sih ini. Oke, Yana, terima kasih ya udah mampir di NSP ya. Jangan lupa nanti kalau videonya udah jadi pas publish kakak kabarin. Oke, siap. Tolong dibantu subscribe, like, comment, share ke teman-teman supaya banyak orang makin tahu kalau program Keluarga Harapan tuh punya goals dan tujuan yang jadi mereka nggak beranggapan bahwa ya itu mah untuk yang bantuan orang-orang ini gitu aja. Oke ya. Begitu. Terima kasih Yana, sukses selalu dan sampai jumpa.